Baik, selamat malam kita semua. Pada sesi ini kita berbincang-bincang dengan Bang Didi. Beliau adalah Ketua Umum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Beliau ini juga seorang yang sangat rajin mengembangkan ilmu bela diri, khususnya pencak silat yang dikenal dengan silat Dayak. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan bagaimana sih silat Dayak. Kira-kira Bang Didi bisa bercerita kepada kita semua sejak kapan sebetulnya Bang Didi mengenal pencak silat ini sebagai bagian dari tradisi orang Dayak di Kalimantan? Baik, terima kasih. Selamat malam. Adir Katalino, Bacur Ramin, Kak Saruga, Basingat, Kak Jumpata. Kebetulan saya mengenal silat ini sejak dari kecil. Ya, pada tahun 70-an ya sudah mulai mengenal yang namanya basilat. Ya, diawali dulu dari para nenek-nenek kami atau pak tua kami dulu yang kerap kali dia selalu bersilat. Jadi silat itu memang pada waktu ketika saya masih kecil cukup aneh dalam pikir saya sekarang. Jadi mereka ini berlatih bersilat itu di Hutan. boleh katakan hutan. Oh, jadi sebetulnya Bang Didi sudah melihat langsung orang berlatih silat pada zaman dulu. Memang sudah ada ya? Ada. Sudah ya, memang ada dan sudah artinya sudah semacam budaya ya? Ya, itu Di merupakan kampung. budaya kita sebagai masyarakat orang Dayak pada waktu itu. Ya, sehingga setelah saya melihat sehingga timbul ketertarikan saya sendiri. Akhirnya juga setelah saya menginjak lumayan besar pada tahun 70-an itu, saya juga ikut. Jadi sejak remaja Bang Didi Ya, sudah? sejak remaja sudah mulai ikut dalam hal ini. Jadi latihannya itu memang cukup unik lah. Kami latihan itu di bawah pepohonan. Kebetulan di kampung itu banyak sekali karet. Di sana dengan penuh berlumpur-lumpur. Jadi pertama kali belajar itu ada menggunakan ritual-ritual adat nggak? Ada. Jadi sebelum kita memulai latihan itu kita berritual dulu. Kita buat adat. Nah, kita ada, kemudian kita ada ancak, ada apa ritual itu. Kemudian ada ayam di situ. Setelah itu baru kita memulai. Pertama-tama yang biasanya prosesi untuk belajar silat dulu kalau di kampung seperti apa? Ya. Pertama kita menyiapkan tempat. Tempat itu kalau kita dulu bahasa di kampung itu disebut galanggang namanya. Sebelum sudah disiapkan galanggang, kemudian beberapa orang, menurut sang guru itu ya dari 7 orang, 14, 21. Jadi serba diambil dari angka yang ganjil. Yang paling sedikit itu 7 orang. Dan selama latihan itu juga dengan angka 7. Jadi 7 malam. Ya, jadi malam belajar silatnya dulu hanya 7 malam? 7 malam. Setelah itu kita disebut namanya munuh pukulan. Itu malam terakhir ya? Ya, malam terakhir. Kemudian sebelum memulai itu tadi kita membuat ritual adat dulu. Membuat ritual adat, kita siapkan peraga adatnya oleh dibaca dibabang oleh para sang guru ini tadi. Untuk meminta kepada sang leluhur Jubata bahwa kita supaya dalam berlatih itu kita dapat kecepatan, ketangkasan, kemahiran di situ. Proses itu selama 7 malam itu kita diajari ya. Jadi latihannya itu siang atau malam? Malam. Oh, malam hari. Malam Dimulai hari. dari Ya, jam dari pas maghrib atau nyahak tetek namanya. Oh. Ya, dalam bahasa adat nyahak tetek menjelang hari. Selesainya? Selesai itu ya sekitar jam 9 malam gitu. 9 malam ya. Ya.
kemudian setelah itu kita dimulai. Setelah itu sang guru pertama memang kita diberikan dasar-dasar gerakannya. Di situ bagaimana nanti disakarkan, kemudian sampai apa namanya disebut bunga, yang langkah bunga, sampai kepada nanti buah. Buah itu adalah sudah pukulan-pukulan yang baik melumpuhkan, kemudian mencederakan, bahkan mematikan. Oke, sebelum kita lebih lanjut soal itu, kan tadi diceritakan 7 malam. Malam pertama itu biasanya latihannya apa? Malam pertama itu baru gerak-gerak dasar. Gerak-gerak dasar. Gerak-gerak dasar. Oke. Kemudian malam kedua? Malam kedua sudah mulai masuk ke jurus. Ke jurus-jurus ya. Nah, kemudian malam ketiga? Nah, malam ketiga itu sudah mulai dari jurus sampai jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4 sampai ke jurus 7. Kemudian malam berikutnya? Malam berikutnya dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi. Ya, setelah itu sudah dapat gerak-gerak dasar itu dengan langkah 4 mata angin namanya. Ya, 4 langkah mata angin itu sebagai gerak dasar. Itu setelah itu baru kita kembangkan sampai pada malam terakhir atau malam ke-7 pada saat mematikan pukulan itu. Nah, disitulah kita nanti apakah oleh sang guru ini kita ini dinyatakan tamat atau apa, atau di antara sekian kita itu siapa yang lebih mahir, lebih pada itu disebut namanya kepala regu. Kepala murid. Nah, kepala murid. Ya. Jadi ada juga ya, walaupun hanya 7 malam itu ada juga istilah lulus dan tidak lulus ada? Ada, seperti itu. Jadi ada juga para murid ini tadi yang dinyatakan tidak lulus? Ada yang ditekan. Setelah ujian ya? Setelah ujian. Kadang-kadang ada yang tidak sampai 5 malam mereka ini lalu tidak lagi ikut, maka dia dinyatakan gugur gitu. Oke, jadi pengalaman Bang Didi dalam mengembangkan ilmu silat ini sebetulnya apa anunya? Jadi apakah untuk berperang, ataukah untuk hanya sekedar membela diri, atau untuk kepentingan olahraga, untuk kesegaran jasmani? Yang paling pertama itu adalah masuk di dalam ranah budaya. Nah, karena kita artinya silat ini bagian dari budaya Dayak. Bagian daripada budaya Dayak. Itu yang paling pertama. Karena mengapa kita ambil dari budaya Dayak? Karena silat ini itu kita tampilkan pada saat-saat acara. Contoh, pada acara pesta perkawinan, pada acara-acara pesta padi atau disebut gawe padi, maka tasik barahu atau disebut naik dango. Seperti itu. Lalu kemudian selain juga olahraga yang namanya silat itu adalah secara umum orang namanya untuk bela diri. Bela diri itu ya mempertahankan diri, menjaga diri dari ancaman-ancaman yang bisa membahayakan kita, terutama untuk keselamatan diri kita itu sendiri, dan juga untuk keselamatan lingkungan kita, keluarga kita. Tetapi pada umumnya memang silat ini masuk di dalam ranah budaya ya. Jadi karena sering setiap kali ada event budaya, silat selalu ditampilkan. Silat selalu ditampilkan seperti itu. Ya. Berarti Bang Di bantu kita untuk menggambarkan boleh ya untuk beberapa jurus. Ini adalah merupakan bunga silat. Bunga silat ini adalah sebagai seni. Mengapa masuk seni? Karena di situ ada gerak-geraknya yang juga ada gerak seperti seni. Maka disebut bunga. Yang pertama itu adalah kita memberikan salam penghormatan kepada seluruh pemirsa. Itu pertama. Setelah itu baru kita melakukan gerak tadi. Saya ambil salah contoh, karena memang kita sebagai manusia atau talino yang meyakini bahwa Sang Pencipta Jubata Tuhan Yang Maha Kuasa yang juga selalu merupakan leluhur kita, maka kita wajib
menghormati selain kepada pemerintah juga kepada sang jibata tadi, pada bumi. Yang pertama, tangan kita menghadap kepada bumi, bahwa kita menyatu dengan alam bumi itu. Selanjutnya kita meminta kepada Sang Maha Kuasa di atas dengan demikian. Kemudian dilanjutkan dengan salam penghormatan dan nuhun restu. Kemudian kita lanjutkan. Pertama kita berikan salam hormat. Yang biasanya diajarkan apakah hanya jurus tangan kosong atau Ya. menggunakan senjata atau seperti Ya, apa? bisa saja kita menggunakan tangan kosong yang disebut apa namanya bunga silat. Bisa juga kita dengan menggunakan alat bantu, apakah dia berbentuk senjata, tangkis atau mandal, ataupun pisau, ataupun ladeng. Bisa juga kita menggunakan alat bantu dari bentuk misalnya tambung, tambung atau tangkon, ya, ataupun taecak dan sebagainya. Itu yang sangat bisa membantu kita yang dalam melakukan hal itu. Ya. Nah, sekarang ini kan kami melihat fenomena banyak anak-anak muda Dayak tidak begitu tertarik dalam hal ilmu silat ini ya. Tidak banyak ikut tertarik. Kira-kira menurut Bang Didi bagaimana supaya anak-anak muda kita ini tertarik atau berminat untuk belajar ilmu silat ini, apa sarannya? Ya, kita sangat berharap sekali, terutama kepada generasi-generasi kaula muda kita. Jadi memang basilat atau bela diri ini sangat penting.
Artinya kita belajar silat itu tidak sekedar hanya bukan untuk kemegahan, untuk sebagai apa namanya itu kesombongan, tetapi yang paling penting masuk di dalam ranah budaya. Mengapa? Karena itu setiap event-event, setiap ada kegiatan-kegiatan, terutama sekarang ini kita setiap tahun ada naik dango, ada pekan gawai Dayak, kemudian ada event-event terbuka yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun Pemda itu sendiri, maka itu sangat penting. Maka harapan dan himbauan saya kepada generasi muda Dayak, mari dan ayo kita bersama-sama melestarikanlah budaya silat ini, karena memang itu dari turunan nenek moyang kita dulu pun sudah ada. Sangat rugi kita sebagai generasi muda penerus para leluhur, para pejuang-pejuang bangsa kita Dayak kalau itu tidak kita lestarikan. Ya. Apalagi sekarang ini anak-anak muda kita sudah sangat bersemangat untuk berkembang, untuk bisa menggampangkan diri. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini anak-anak muda kita sudah luar biasa perkembangannya. Bahkan ya maaf saja, itu bukan merupakan hal yang kesombongan, tetapi itu fakta dan nyata. Selain memang sekarang anak-anak kita sudah mampu dan bisa menguasai ya dalam bahasa sehari-hari itu ilmu verbal. Tetapi itu adalah merupakan daripada sebetulnya bagian dari ilmu silat ya. Ilmu silat. Karena di dalam ilmu silat Dayak itu selalu diajarkan juga, ditambahkan betul. ada semacam bonusnya ya ilmu kebal. Oke, saya dengar-dengar dari banyak kawan ada rencana Abang Didi untuk mendirikan perguruan pencak silat. Iya, Dayak. sebenarnya ada, itu sudah merupakan impian-impian saya dari dulu sampai sekarang. Yang perguruan ini. Apa tadi namanya? Iya. Dan Binaul. Iya, Binaul Nguit. Jadi kita ada memang untuk berencana untuk mendirikan perguruan silat Binaul Nguit namanya. Dan ini terbuka ya untuk semua anak-anak muda Dayak ya di Kalimantan Barat. Anak-anak muda kita Dayak di Kalimantan Barat. Dan kita artinya sangat bersedia untuk memotivasi anak-anak muda generasi kita Dayak supaya ayo kita bersama-sama sangat sayang generasi muda, kesempatan yang baik ini tidak dimanfaatkan. Ya. Baik, terima kasih Bang Didi atas waktunya dan teman-teman semua. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bang Didi, bahwa pencak silat ini adalah bagian dari budaya Dayak yang tidak terpisahkan dari budaya Dayak. Oleh karenanya bila teman-teman mencintai seni budaya Dayak, maka seni pencak silat adalah wajib untuk teman-teman belajar. Dan di akhir kisah tadi Bang Didi dan kawan-kawan sedang berencana, sedang mengatur agenda untuk mendirikan sebuah perguruan seni pencak silat Dayak di Kalimantan Barat. Dan tentu saja ini bukan mimpi. Mudah-mudahan dalam tahun ini Bang Didi mampu mewujudkan sebuah perguruan ini, dan perguruan ini adalah perguruan seni pencak silat yang pertama kali di Kalimantan Barat, khusus perguruan seni pencak silat Dayak. Dan tentu kita semua bisa mensupport ini, mendukung ini dalam doa maupun dalam tindakan. Dan tentu saja dengan persatuan kita semua, mimpi-mimpi dari Bang Didi tadi terkait dengan bagaimana mengembangkan ilmu seni pencak silat dapat terwujud di hari ini dan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Tuhan memberkati semua usaha kita. Samo Labu.